Halo teman-teman, ada sebuah buku yang ditulis tahun 1926. Buku itu berjudul The Richest Man in Babylonia. Jadi buku itu berkisah tentang salah seorang yang sangat kaya di Babilonia. Babilonia sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadi udah sangat lama sekali ya. Babilonia ada di Irak. Nah, jadi orang yang paling kaya di Babilonia ini diceritakan dalam buku tersebut namanya Arkad. Arkad ini kemudian dipanggil oleh Raja Babilonia pada saat itu. Kemudian Raja Babilonia bertanya kepada si Arkad ini, apa sih ilmunya, apa sih rahasianya kok kamu kaya banget gitu ya, kaya banget di Babilonia. Sementara kebanyakan masyarakat Babilonia pada saat itu ya biasa-biasa saja, standar aja gitu, normal. Tapi si Arkad ini kok bisa kaya gitu ya. Jadi apa sih rahasianya si Arkad ini kok bisa kaya sekali ya, kaya banget lagi. Nah kemudian Raja Babilonia ini minta kepada si Arkad ini supaya dia membagikan ilmunya itu kepada masyarakat Babilonia. Nah teman-teman, ada 7 poin diantaranya yang diajarkan oleh si Arkad ini kepada masyarakat Babilonia. Nah saya akan ceritakan 3 ya, 3 saja ya. Yang pertama adalah pay yourself. Jadi bayarlah dirimu sendiri dulu. Jadi kamu bayar dirimu sendiri lebih dulu, lebih awal. Jadi begini teman-teman ya. Jadi berapapun penghasilan teman-teman, apapun pekerjaan teman-teman, sebagai apapun, mau bekerja di sektor formal maupun informal, berapapun penghasilannya, selalu sisihkan minimal 10% dari pendapatan teman-teman itu untuk tidak diganggu gugat. Jadi minimal 10% ya. Silakan sediakan tempat khusus, bikin peti kalau perlu ya. Nah, ambil minimal 10%. Jadi itu minimal, maksimal terserah. Semakin besar pendapatannya, semakin besar pula alokasinya, itu akan lebih bagus. Dan lakukan itu secara konsisten sampai teman-teman mau berhenti bekerja itu kapan, gitu ya. Misalnya teman-teman mau berhenti 25 tahun yang akan datang, saya nggak mau lagi kerja nih. Nah, berarti teman-teman harus lakukan itu secara konsisten selama 25 tahun. Ambil minimal 10%. Itu poin pertama, salah satu yang diajarkan oleh si Arkad ini kepada masyarakat Babilonia. Nah, yang kedua teman-teman, yang kedua adalah tadi uang yang disisihkan tadi, penghasilan yang disisihkan tadi, yang minimal 10% tadi, itu kemudian disuruh bekerja. Jadi gimana caranya? Maka teman-teman harus bisa mencari instrumen, aset, atau apapun yang membuat uang ini tidak hanya diam, tetapi nilainya bisa terus bertambah. Dia bisa aktif, sehingga nanti ketika teman-teman memutuskan untuk bekerja, uang ini bertumbuh terus-menerus berlipat-lipat. Contohnya apa? Nah, ini yang penting ya. Teman-teman harus bisa memilih apa sih instrumen investasi atau sarana apa yang bisa membuat uang ini tidak hanya diam saja, tidak hanya disimpan, tapi dia bisa tumbuh. Misal ya, saya kasih contoh ya. Ini misal aja ya. Jadi ini bukan saran investasi atau apa gitu ya, cuman hanya perumpamaan, sebagai contoh saja. Misalnya teman-teman membeli misalnya reksadana pasar uang. Misal ya. Nah, reksadana pasar uang itu dalam 1 tahun itu bisa tumbuh 6 hingga 8%. Jadi uang yang sudah berhasil teman-teman kumpulkan ini tadi akan tumbuh setiap tahunnya, setiap bulannya, tumbuh terus sampai nanti kapan teman-teman akan berhenti bekerja. Nah, yang ketiga, ini yang tak kalah pentingnya. Jadi sebelum teman-teman memilih instrumen apa yang akan digunakan untuk membuat uang yang sudah disisihkan ini tadi bekerja, teman-teman harus cari ahlinya, harus cari informasi yang lengkap, yang detail, sehingga teman-teman tidak boleh namanya rugi. Jadi dalam berinvestasi, si Arkad nih memberi ilmu bahwa investasi itu tidak boleh rugi. Jadi harus untung. Supaya untung, teman-teman harus cari ahlinya. Belajar dari yang tahu. Ya, sekarang teman-teman bisa belajar dari mana saja ya, mau dari AI, mau dari ahli, bahkan banyak komunitas-komunitas belajar yang gratis. Oke, itu ya, hanya 3. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa cek di link yang saya bagikan di kolom komentar ya. Itu lengkap. Saya sudah buat ringkasannya, jadi teman-teman bisa belajar
bisa tes diri sendiri dan juga bisa langsung praktek. Oke, dah, assalamualaikum.